wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan, banyak karunia. Di antaranya pada kesempatan siang hari ini kita masih kumpulkan, berikan kesempatan, kesehatan dan waktu luang untuk bersama belajari tentang perkara agama kita, dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan kemarin kita telah menyelesaikan tafsir muyasar dari ayat-ayat yang terdapat dalam surat Qaf, dan insyaallah ta'ala kita akan menyelesaikannya hingga akhir ayat dari surat Qaf. Siapa yang membaca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Jazakallah khair, mubarak fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Wastami', dan dengarkanlah seruan yauma yunadil munad, itu pada hari ketika penyeru, itu malaikat, yunadil munad mim makanin qarib, menyeru dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una sayhata bil haqq, yaitu pada hari ketika mereka mendengarkan suara dahsyat, itu pekikan yang dahsyat dengan sebenarnya, bil haqq. Dzalika yaumul khuruj, maka itu adalah ya hari keluar, yaitu keluar dari kubur. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sungguh
yang menghidupkan dan kami pula yang mematikan. Wa ilaina al-masir, dan kembali kepada kami, dan kami yaitu adalah tempat kembali semua makhluk. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a, yaitu pada hari ketika bumi terbelah. Tashaqqaq, ini bumi terbelah ya, dari mereka, kemudian mereka keluar dengan apa? Dengan sangat cepat. Dzalika hasrun alaina yasir. Yang demikian itu adalah yaumul hasyr, ini pengumpulan ya atas kami itu ya mudah. Yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya untuk menciptakan kembali ya yang sudah ya menjadi tulang belulang atau menjadi tanah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan, kemudian dikumpulkan yaitu di padang mahsyar. Ini adalah mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahnu a'lamu bima yaqulun, dan kami telah mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Wa ma anta 'alaihim bijabbar, dan engkau yakni Muhammad ya bukanlah seorang pemaksa. Rasulullah SAW tidaklah ya memaksa ya kepada kaumnya ya, akan tapi yang diperintahkan fadzakir bil Quran, yaitu Rasulullah SAW diperintahkan untuk ya memberikan peringatan dengan Al-Quran ya, may yakhafu wa'id, yaitu siapa saja yang takut kepada wa'id, yaitu wa'idi, yaitu ancamanku, yaitu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini ya akhir dari ya ayat dari surat Qaf. Kemudian ya disebutkan dalam At-Tafsir Al-Muyassar, qala muallif hafizahullah taala, wastami, dan ya dengarkan ayyuhar rasul, itu wahai rasul, yauma yunadil al-malak, itu tatkala di hari malaikat ya meniup ya sangkakala binafkihi fil qarn, ya meniup ya di sangkakala, ya meniup pada sangkakala min makanin qarib, dari ya qarn apa tanduk. Ini sangkakala ya seperti ya tanduk, sebagaimana ya seorang ya bisa melihat ya kemudian bentuknya seperti itu. Min makanin qarib, yaitu dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una sayhatal ba'ts, itu di hari yang mereka mendengar yaitu pekikan, yakni suara yang sangat keras ya, yaitu untuk ya dibangkitkan ya dengan sebenar-benarnya. Alladzi la syakka fih walam tira, yaitu tidak ada keraguan ya, tidak ada syak, yaitu keraguan di dalamnya, walam tira ya, ini juga tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalika yaum khuruju ahlil kubur min kuburihim, ya, yaitu di hari yang mereka para penduduk kubur ya, ahli kubur keluar dari kuburan mereka. Itu keluar ya sebagaimana ka'annahum jaradum muntashir, yaitu seakan-akan mereka itu apa? Ya, belalang yang apa? Bertebaran. Itu yang keluar ya, apabila ya seorang melihat ya bagaimana belalang ya keluar dari ya padang pasir, itu keluar dari apa? Dari tanah, kemudian betapa banyak jumlahnya ya, mereka keluar kemudian apa? Ya mengikuti seruan ya, yaitu seruan malaikat, yaitu dikumpulkan ya di padang mahsyar. Ya sebagaimana ya dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin, mereka keluar ya dari arah manapun ya, atau seorang itu apa? Meninggal di manapun dan kapanpun dan ya dimanapun. Nah, seorang yang meninggal di lautan ya, atau seorang yang meninggal dimakan binatang yang buas, atau dimakan ya ikan yang besar yang buas dan yang semisalnya, mereka akan apa? Keluar kemudian apa? Ya mengikuti seruan malaikat, yaitu dikumpulkan di padang mahsyar. Ya.
Jadi siapapun yang ya meninggal telah menjadi tanah ya setelah mereka dikembalikan ya penciptaan mereka, kemudian mereka dikumpulkan. Mereka dikumpulkan. Inna nahnu nuhyil khalq. Sungguhnya kami menciptakan ya makhluk, wa numituhum, dan kami mematikan mereka fid dunya, wa ilaina masiruhum jami'a, dan kepada kami tempat kembali mereka semuanya, yaumal qiyamah, yaitu di hari kiamat, lil hisabi wal jaza, itu untuk ya memperhitungkan ya dirinya, itu untuk dihitung ya, lil hisab wal jaza, dan untuk ya diberikan balasan, diberikan ya balasan. Yaitu di hari yang apa? Tatasodda al-ard, itu terbelah di bumi ini apa? Terbelah anil mauta ya al-makburin, yang mereka apa? Mereka telah dikubur ya, mereka telah dikubur ya di dalamnya ya, fayakhrujuna musri'ina ilad da'i, kemudian mereka apa? Keluar ya, keluar dengan cepat ya, dengan keluar yang sangat cepat menuju ke ya ad-da'i, yaitu malak yang meniupkan ya sangkakala, yang meniupkan suara ya yang sangat memekikkan. Dzalikal jam'u fi mauqif al-hisab. Ya, dzalikal jam'u, dan pengumpulan itu ya fi mauqifil hisab. Alaina sahlun yasirun. Ya, dan pengumpulan ini ya, pengumpulan itu yaitu di mauqif, yaitu di padang mahsyar ya, untuk ya mengadakan hisab, perhitungan amalan, alaina sahlun yasir. Ini atas Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya sangat mudah. Kemudian nahnu a'lamu bima yaqul haula'il musyarikun. Kemudian nahnu, ini kami mengetahui ya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Ya min iftira, ya dari mereka apa? Membuat-buat atas Allah Subhanahu wa taala, wa takdzibin bi ayatihi. Kemudian apa? Ya mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma anta ayyuhar rasul alaihim bimusallat. Ya. Dan tidaklah engkau wahai Rasul atas mereka itu apa? Ya sebagai pemaksa. Jadi Rasulullah SAW ya tidak memaksa kaumnya, ya tidak memaksa ya kaumnya, untuk memaksa mereka untuk apa? Untuk ya masuk ke dalam Islam, ya litajburahum alal Islam, untuk engkau memaksa mereka ya untuk mengikuti Islam. Wa inna ma bu'itha muballigha. Ya, jadi Rasulullah SAW hanya saja diutus, ya engkau diutus muballigh, yaitu menyampaikan, ya memperingatkan, ya wadzakir bil Quran, yaitu memperingatkan ya kepada Al-Quran, yaitu bagi siapa saja yang ya mayasa wa'idi, siapa saja yang apa? Takut kepada ancamanku. Ya, li'anna man la yakhaful wa'id la yudzakkar. Jadi siapa ya yang tidak takut ya kepada ancaman, maka la yudzakkar, itu tidaklah diberi ya peringatan. Ya. Jadi yang diberi peringatan itu siapa saja yang mau mengambil peringatan, yang takut ya akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya yaitu siksanya Allah Subhanahu wa taala apabila ya seorang hamba itu menyelisih ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia ya melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ya tafsir dari surat Qaf, dan insyaallah taala ya kita akan masuk ya kepada surat Al-Hujurat ya sebagai mukaddimah ya sebelum kita masuk, ya karena di sana dalam surat Hujurat ya terdapat beberapa asbabun nuzul, ya yaitu sebab-sebab nuzulnya ayat yang insyaallah taala akan ya kita sebutkan ya di kesempatan yang akan datang. Tapi setidaknya kita baca sedikit ya di antara mukaddimah
atau pendahuluan dari surat Hujurat, ya, bahwasanya surat Hujurat ini, ya, nama surat adalah ya Hujurat, ya, itu adalah ya Hujurat, ini nama surat. Dan di antara maksud dari surat, ya, di antara maksud dari surat itu adalah mu'alajatul lisan. Ya, itu adalah apa mu'alajah? Apa mu'alajah? Alaja yu'aliju mu'alajatan. Mengobati, ya, jadi mengobati lisan, ya, mengobati lisan, wabayan atharihi, dan juga penjelasan, ya, pengaruhnya, ya, pengaruhnya ala iman, ya, al-fardi wa akhlaqil mustama'. Di tujuan dari surat Al-Hujurat ini adalah mengobati lisan, ya, karena ya nanti disebutkan di antaranya dalam ayat, yaitu bahwasanya seorang itu apa, tidak boleh mendahului, ya, menghukumi, ya, itu sebelum apa diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, ya, tidak boleh mendahului apa hukum, ya, sebelum apa Allah dan Rasulnya itu apa memutuskan. Begitu pula nanti di antaranya, ya, larangan untuk mengangkat, ya, suara, dan juga dari berprasangka, ya, dan juga dari perbuatan ghibah, ya, dan yang semisalnya. Maka di sini disebutkan, ya, dalam mukhtasar bahwasanya maksud dari surat Al-Hujurat adalah untuk mengobati lisan, ya, dan menjelaskan pengaruhnya pada keimanan seseorang, ya, pada keimanan seorang, dan juga akhlak, ya, akhlak mustama', ya, akhlaknya mustama'. Apa mustama'? Mujtama'? Mustama', yaitu akhlaknya apa? Masyarakat. Ya, kalau kita dengan mudahnya al-mustama', ya, nanti kalau antum dengar itu adalah apa? Akhlak perorangan dan juga akhlak yaitu masyarakat, yaitu akhlak apa? Ya, orang-orang yang di sekitar kita. Itu diantara, ya, tujuan yang, ya, disebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Dan surat Al-Hujurat itu adalah surat apa? Madaniyah. Ya, itu adalah surat Madaniyah. Ya, ini adalah surat Madaniyah, yaitu yang, ya, turun setelah, ya, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kemudian, ya, termasuk, ya, dari tujuan surat ini yaitu adalah irsadul mu'minin ila makarimil akhlak, yaitu bimbingan, ya, kepada orang-orang yang beriman untuk memiliki akhlak yang mulia. Ya, akhlak mulia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Ya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului, ya, di hadapan Allah dan Rasulnya. Ya, maka ini adalah yang pertama akhlak, ya, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma'ar Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, dan juga adab atau akhlak kepada Rasulullah SAW, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, jangan, ya, wahai orang-orang beriman, jangan engkau angkat apa suara-suara kalian di atas, ya, suaranya Nabi. Ya. Dan ini nanti akan ada apa? Sebab turunnya ayat. Ya, sebab turunnya ayat. Maka, ya, dalam surat Al-Hujurat, ya, terdapat bimbingan kepada orang-orang beriman untuk memiliki akhlak yang mulia, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kepada Rasulullah SAW, dan juga kepada, ya, kepada al-mu'minin. Jadi akhlak yang pertama yaitu kepada Allah, kemudian kepada Rasul, dan juga kepada orang-orang yang beriman, ya. Maka, ya, paling terpenting, ya, yang terpenting di dalam surat Al-Hujurat yaitu adalah mengajarkan, ya, pengajaran pada orang-orang beriman apa yang wajib bagi mereka, ya, wajib bagi mereka di hadapan, ya, Allah Subhanahu wa taala, itu pencipta mereka, dan di hadapan, ya, nabi mereka yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu dari adab, ya, dari adab. Dan juga di antaranya
dalam surat Al-Hujurat ya disebutkan yaitu perintah untuk tathabbut ya, mencari apa? Ya, kejelasan ya tentang benarnya kabar. Ya, karena tentang benarnya kabar. Ya, karena ya namanya kabar ya itu ada kemungkinan apa? Benar dan salah. Ya, itu bedanya antara kabar dengan apa? Insya. Ya, yang belajar mungkin ya dalam nahwu ya dan yang semisalnya ya, kabar itu apa? Ada kemungkinan apa? Benar dan salah. Maka ya seorang itu hendaknya untuk apa? Seorang yang beriman itu tathabbut, itu mencari kejelasan tentang benarnya suatu berita yang sampai kepada telinga mereka, yang sampai pada telinga mereka. Ya. Kemudian di dalam surat ini ya apa yang seharusnya ya bagi orang-orang yang beriman ya kepada saudara mereka ya, saudara mereka dari kaum mukminin ya, nanti terkait dengan apa? Ya apabila terjadi peperangan di antara mereka, kemudian ya dari apa supaya mengislahkan yaitu apa? Mendamaikan di antara mereka ya, atau nanti ada ya peperangan di antara fi'ah yaitu kelompok yang apa? Yang menyimpang ya, yang berbuat melampaui batas bahagia ya, fi'ah bahagia ya, kemudian ya larangan bagi orang-orang yang beriman dari apa? Mengolok-olok ya, anisuhriyah, dan juga ya memerintahkan untuk menjauhi prasangka yang buruk ya, menjauhi prasangka yang buruk ya, dan larangan apa? Larangan untuk ya tajassus. Apa tajassus? Ya memata-matai ya, mencari berita, tapi apa tujuannya adalah ya untuk tajassus, yaitu apa? Memata-matai ya, apalagi ya seorang muslim ya kemudian dia melakukan apa? Tindakan jasus ya, terlebih apalagi apa? Dia misalnya seakan-akan dia berjenggot ya, kemudian menampakkan dirinya dengan penampakan seorang yang taat, kemudian ternyata apa? Dia seorang apa? Jasus. Yaitu mata-mata, terlebih lagi apabila dia memberikan ya kabar tentang kaum muslimin kepada orang kufar, ya maka itu adalah termasuk amalan ya pembatal keislaman. Ya apabila dia melakukan apa? Ya berita memata-matai kaum muslimin, kemudian apa? Memberikan berita tersebut kepada orang-orang kufar, ya maka itu adalah termasuk dosa besar yang bisa apa? Mengeluarkan seorang itu dari keislaman. Ini diantara yang disebutkan ya dalam ayat. Ya, dalam ayat sebagaimana insyaallah taala kita ya akan masuk dalamnya, sebagaimana antum juga ya telah mendengar ya dari terjemahan atau telah mendengar dari kajian dan membaca dari terjemahan dan yang semisalnya, insyaallah taala kita akan lanjutkan ya pada kesempatan yang akan datang ya tentang ya asbab nuzul tentang ya ayat atau surat dalam surat Al-Hujurat ini. Insyaallah taala kita cukupkan di sini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.